warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat Allah, iman, Islam, kesehatan, bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan taklim yang insyaallah membahas masalah fikih. Nanti sambil menunggu sholat isya berjamaah. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Hadirin dan hadirat yang salat dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, agar mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berniat untuk thalabul ilmi dengan ikhlas. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah. Mari kita buka sama-sama dengan lafazan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau saat kita waktu sebelumnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil millah salatan wa salaman daimaini bidana min wa mawana. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashran. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin muhtaram, para masyayikh, para guru, para ulama, para asatidz yang sangat saya taatimi, kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Jami' Darul Muslimin dan beserta pengurus masjid, yang semoga oleh Allah senantiasa diberikan istiqomahan, kekuatan dan keberkahan. Kepada para jamaah sekalian, sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, duduk di majelis ilmu yang semoga majelis ini selalu berada dalam barokah dan limpahan curah rahmat dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salam tak lupa kita surah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'inya sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga dengan senantiasa berselawat kepadanya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya kita benar syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita, fikih madzhab Syafi'i, dengan kitab Fathul Bari, syarah dari matan Ghayah wa Taqrib. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memasuki pembahasan bagian sholat pada fasal atau pada pembahasan bab rukun-rukun sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum kita memulai pembahasan, terlebih dahulu alangkah baiknya dengan memohon ridho dan barokah dari Allah SWT, marilah kita buka majelis ini dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ummihi fid dharain amin. Fasal ini menerangkan tentang fi arkanis shalah, menerangkan tentang rukun-rukun shalat. Yang namanya rukun itu adalah bagian dari shalat. Kalau syarat itu merupakan, misal kalau sebuah bangunan itu adalah materialnya, nah rukun itu adalah temboknya, tiangnya, gentengnya, atapnya, lantainya gitu. Tidak akan disebut dengan salat tanpa adanya rukun, dan tidak bisa disebut dengan salat pula terlaksana atau terbangun sebuah salat kalau tidak diawali dengan memenuhi syarat-syaratnya gitu. Jadi syarat dan rukun merupakan bagian terpenting dari salat. Pembahasan malam ini alhamdulillah insyaallah kita akan membahas tentang rukun-rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqaddama ma'na shalat lughatan wa syar'an wa arkanus shalat 18 ruknan. Pada kitab Fathul Qarib ini bahwasanya rukun salat itu ada 18. Mungkin dalam kitab mazhab Syafi'i yang lain ada menyebutkan 17, ada yang menyebutkan juga 14. Yaitu tidak apa-apa, itu merupakan hazanah ilmu. Artinya apa? Yang 14 itu biasanya tumaninah tidak dimasukkan dalam sebuah rukun yang berbeda. Tapi kalau dalam kitab Fathul Qarib ini nanti ada rukun, salah satu rukun namanya tumaninah, itu masuk dalam rukun juga, dihitung satu rukun begitu. Itu yang membedakan antara rukun salat kok bisa 14, bisa 17, atau bahkan di sini adalah 18 rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaduha, rukun yang pertama dari salat itu adalah an-niyah. Ya, tidak dipungkiri bahwa salat itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah yang berbentuk amaliyah, yang berbentuk pekerjaan badan. Artinya jikalau pekerjaan itu mengandung amal perbuatan atau dikerjakan dengan badan, maka tidak boleh tidak adanya niat. Artinya harus ada niat. Karena apa? Di hadis yang sudah masyhur, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu adalah bergantung dengan niat. Karena sholat merupakan pekerjaan sebuah amal, sebuah pekerjaan badan zahir, ada konkretnya, maka mau tidak mau harus diawali dengan niat. Makanya niat ini masuk ke dalam rukun sholat. Karena apa? Karena tidak adanya niat, yaitu pekerjaan itu seolah-olah tidak ada. Karena kenapa tadi? Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya sholatnya baik, insya Allah baik. Kalau niatnya buruk, itu tafsirannya insya Allah, maka pekerjaan itu akan buruk. Wahia, yang disebut dengan niat itu apa? Qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi. Yang disebut dengan niat adalah menyengaja sesuatu, qasdu syai', menyengaja kita melakukan sesuatu, muqtaranan bi fi'lihi, yang berbarengan dengan pekerjaannya. Jadi niat itu, kalau ada orang yang bertanya misal, gimana niat sama takbir sama berdiri itu duluan mana? Kan itu nggak bisa, karena berdiri ya harus berbarengan dengan takbir, berbarengan dengan niat. Masa sholatnya dulu belum berdiri ya nggak bisa, berdiri dulu baru niat ya nggak bisa. Karena niat itu muqtaranan bi fi'lihi, berbarengan dengan pekerjaannya. Contohnya gini,
Contohnya ada prosedur kita mau naik motor, naik sepeda contohnya. Pekerjaan naik sepeda itu awalnya adalah mendirikan sepedanya. Yang kedua adalah mengontel salah satunya, mengontel salah satu pedalnya digoes salah satunya. Kemudian memegang setirnya, kemudian naik ke atas sandalnya. Itu kalau nggak berbarengan kan mendirikan pedalnya, digoes pedalnya, diambil dulu, harus dilakukan berbarengan. Sama seperti niat ini harus dilakukan berbarengan dengan apa? Muqtaran dan wifilihi, berbarengan dengan pekerjaannya, yaitu pekerjaan sholat. Wa mahalluha al-qalbu, adapun tempat niat itu adanya di hati. Jadi niat itu yang termasuk rukunnya itu ada di hati. Kalau di lisan bagaimana? Yaitu sebagai pembantu kita untuk memfokuskan niat kita yang ada di hati. Tapi kalau cuma niat di lisan tidak pakai di hati, ya tidak sah sholatnya. Karena empatnya niat itu ada di hati. Karena hatilah yang bisa mengkosot, yang bisa sesuatu pekerjaan itu bisa diniatkan ya dari hati, tidak dari lisan. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada batasan tentang niat ini. Apa batasannya? Fa in kanat as-sholatu fardhon, maka apabila sholatnya itu berbentuk sholat fardu, merupakan sholat fardu, wajib niatul fardhiyah wa qasdu fiha wa ta'iniha min subhin aw dhuhrin matalan. Kalau sholatnya fardu, maka niat itu ada 3 rukun yang harus dipenuhi dalam niat. Apa saja? Yang pertama, qasdu fiha, mengqasad pekerjaannya. Jadi harus ditakyin. Takyin itu sebuah pengakuan, aku mau mengerjakan gitu, tapi dilakukan dalam hati. Apa qasdu fiha itu? Usolli, aku niat sholat. Usolli, niatkan dalam hati kita, aku berniat sholat. Usolli, begitu. Dan misal kalau niat sholat subuh, usolli fardhus subhi raka'ataini, begitu. Kalau ucapannya usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, ada lillahi ta'ala misalkan. Nah, kalau yang wajib diqasad di dalam hati itu adalah yang pertama qasdu fi'liha, niat usolinya dalam hati. Maksudnya apa? Walaupun lisan mengucapkan, hatinya pun harus mengucapkan, gitu. Wajib itu hukumnya, karena itu sholat fardu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah muqtaranan bi fi'lihi wa ta'yinuha min subhin aw dhuhrin matalan, mentakyinya subuh, zuhur, asar, gitu. Jadi 3. Yang pertama usolli, yang kedua fardunya, itu salat fardu karena itu wajib niat fardiyah. Yang ketiga itu wajib waktunya, gitu. Jadi yang ada di dalam hati diniatkan usolli fardhu subhi. Nah, itu minimalnya, minimal 3 komponen ini harus diniatkan di dalam hati, begitu. Al-kanat as-sholatu naflan, atau kalau sholatnya naflan, sunnah, dzata waqti, yang mempunyai waktu, karotibatin, seperti karotibatin, seperti sholat rawatib. Nah, sholat rawatib pun punya waktu, nggak asal mengerjakan. Misal mengerjakan sholat ba'da zuhur dikerjakan sebelum zuhur, ya nggak bisa. Mengerjakan sholat qobliyah subuh dikerjakan pada subuh, ya nggak bisa, karena itu sholat sunnah yang memiliki waktu, begitu. Lalu apa yang wajib diniatkan kalau sholatnya sunnah? Maka
Maka yang wajib adalah qasdu fi'lihi wa ta'inihi la niyata nafliyah. Maka wajibnya cuma dua. Qasdu fi'lihi sama mentakin sholatnya. Misal usolli ad-duha, itu kalau pendeknya. Yang wajib di hati ada dua, sholatnya dan sholat duhanya. Usolli sunnat ad-duha biasanya gitu. Nah kalau sholat sunnahnya itu enggak masuk rukun. Yang hanya wajib ditayin sholatnya usollinya saja sama duhanya. Ingat itu yang ditayin adalah di hati, karena tempatnya niat ada di hati. Au dzata sababin, atau sholat yang punya sebab seperti istisqa, kemudian sholat kusuf, itu juga wajib. Usolli istisqa'an, enggak disebut usolli sunnata istisqa'iyah, enggak apa-apa, enggak ada sunnahnya. Itu mencukupi niatnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena sholat itu martabatnya ada tiga. Ada tiga marotib atau tiga martabat, tiga tingkatan dalam sholat. Yang pertama adalah sholat fardu, yang kedua adalah sholat sunnah yang memiliki waktu dan sebab seperti tadi. Yang ketiga sholat sunnah mutlak. Artinya apa? Sholat sunnah mutlak itu nggak terkait waktu, nggak terkait sebab, bisa dikerjakan kapan saja, bisa dikerjakan dalam waktu kapan saja, kecuali waktu yang diharamkan untuk sholat. Kan ada waktu yang diharamkan untuk sholat itu 5, yaitu ba'da subuh, setelah mengerjakan sholat subuh, dan pada sholat pagi, pas matahari muncul, kemudian pas matahari istiwa, kemudian yang ketiga ba'da sholat asar, yang keempat ba'da sholat asar, yang kelima waktu ghurub, waktu matahari pas tenggelam, itu nggak boleh melakukan sholat. Nah, selain itu sholat mutlak dapat dilakukan kapan saja, begitu, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah rukun sholat yang pertama, yaitu niat. Yang kedua rasani al-qiyamu ma'al qudrati alaihi. Yang rukun yang kedua dari rukun sholat, dari pekerjaan sholat adalah al-qiyamu ma'al qudrati alaihi. Berdiri ma'al qudrah. Ma'al qudrah itu maksudnya bagi orang yang mampu. Ma'an di sini artinya bersama atau sartani, beserta kekuatan, beserta qudrah, kemampuan bisa berdiri. Alaihi kepada siapa? Kepada orang yang sholat. Fa'in ajaza 'anil qiyami qa'ada. Kalau nggak bisa berdiri, ya qa'ada, duduk. Kaifa sya'a, seperti apapun yang bisa. Duduknya tidak dipaksakan. Wa qu'uduhu muftarasyan afdalu. Tetapi kalau sholatnya duduk, yang paling afdal adalah duduk iftirash. Duduknya paling afdal duduk iftirash. Duduk iftirash gimana? Duduk yang bukan tahiyat akhir. Nah, kalau duduk tahiyat akhir itu duduk awal namanya. Tapi kalau dalam sholat, kalau bisa duduknya iftirash. Kalau nggak bisa ya kaifa syaa, bagaimanapun. Itu merupakan sebuah keringanan ya, karena ibadah sholat itu ibadah yang paling istimewa. Sebuah penghargaan dari Allah, ingin rindu bertemu hambanya. Saking fardunya, saking Allah itu ingin dekat dengan hambanya, kalau nggak bisa berdiri ya duduk. Itu saking afdalnya dari afdal sholat. Begitu pun selanjutnya, kalau nggak bisa duduk ya tidur miring. Tidur miringnya menghadap di kiblat. Artinya kepalanya, kalau kita kiblatnya ke arah barat misal, kepalanya di utara, kakinya di selatan. Yang diinginkan adalah lambung sebelah kanan. Seperti kita tidur, sunnahnya kan begitu, kita menghadap di kiblat. Itu kalau nggak bisa duduk. Nggak
nggak bisa berbaring lagi, kita terlentang. Tapi terlentangnya harus ada bantal di sini, dikasih bantal minimal dadanya itu lebih tinggi daripada kaki. Kalau dirinya terlentang gini, gitu, dadanya menghadap di kiblat, gitu. Itu kalau tidur, kalau sholatnya tidak bisa miring, biasanya terlentang. Artinya kakinya ya di barat, kepalanya di timur, tetapi lebih mendongak ke arah barat. Begitu. Itu kalau sholatnya berbaring, berbaring, terlentang. Gitu. Kalau nggak bisa terlentang, ya pakai isyarat mata. Tidak bisa lagi, itu ya berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disolatkan. Kenapa harus disolatkan? Yaitu karena suatu bentuk keafdalan sholat. Nggak bisa berdiri, ya duduk. Nggak bisa duduk, miring. Nggak bisa miring, terlentang. Nggak bisa terlentang, pakai isyarat. Nggak bisa pakai isyarat, ya disolatkan. Itu sebuah kefarduan atau istimewanya sholat. Sampai-sampai kalau udah meninggal pun harus disolatkan. Makanya para ulama, kita sangat diajarkan untuk menjaga sholat itu, karena sholat merupakan identitas muslim, identitas yang membedakan antara muslim dengan non-muslim. Misal Yahudi, Nasrani, kafir dan lain sebagainya. Identitas apa? Identitas kita adalah sholat. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniyatu, yang ketiga, artinya rukun sholat yang ketiga itu apa? Takbiratul ihram, adalah takbiratul ihram. Fayata'ayyanu 'alal qadir binutqi biha, maka harus ditakyin atau diucapkan takbiratul ihramnya 'alal qadir binutqi, atas orang yang kuasa untuk mengucapkannya, biha, dengan ucapan takbiratul ihram, bi an yaqulla, dengan dia mengucapkan apa? Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar. Maka dalam ucapan takbir ini, kata takbir itu salah satu rukun qaul, rukun ucapan. Jadi dalam sholat rukun ucapan ada 5. Yang pertama takbir, yang kedua baca Fatihah, yang ketiga adalah baca tahiyat, yang keempat baca sholawat, yang kelima salam. Maka dari kelima ini harus sesuai, kalau dalam fikihnya harus makhrajnya tepat, tidak boleh salah dalam tajwidnya, karena itu bagian dari sholat. Bahkan sampai salah tajwidnya, salah bacanya, itu dapat membatalkan batal sholatnya, tidak sah, wajib mengulang. Bahkan itu kalau dalam, misal kita ragu dalam Fatihah kita, oh tadi kayaknya ada yang salah, kita sadar, tahu kalau ada salah baca Fatihah, contohnya wajib mengulang sholatnya wajib diulang. Karena saking apanya, saking rukun itu ya, kalau bangunan gak ada tiangnya, gak ada temboknya, gak ada atapnya, gak ada lantainya, ya bukan bangunan. Sama kayak sholat, sampai rukunnya itu salah atau kurang pas, maka tidak disebut dengan sholat. Artinya begitu. Artinya apa? Kita harus berhati-hati, jangan sembrono, jangan main asal sholat. Dinikmati sholatnya, harus dinikmati sesuai rukun-rukunnya, gitu. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacanya harus Allahu Akbar, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam masalah takbir ini, kata Imam Nawawi, boleh dipanjangkan sebanyak 7 bahkan 3 alif atau 14 harokat. Jadi takbir itu boleh panjang. Kenapa? Karena takbir, berdiri dan niat itu merupakan rukun sholat yang berbarengan. Takbir itu harus berbarengan dengan niat. Artinya apa? Artinya ketika kita takbir Allahu Akbar, begitu, niat dimulai dari ketika kita memulai
ngomong atau mengucap hamzahnya. A, ngomong hamzah. Allahu Akbar. Sampai bar itu kita harus sudah memasang niat. Jadi tadi kalau sholat fardu minimal apa? Usolli fardhu isya'i misalnya. Itu sudah harus ditakyin ketika kita dalam posisi takbir. Makanya takbir boleh dipanjangkan kata Imam Nawawi. Sampai berapa? 7 alif 14 harokat boleh panjang. Karena apa? Karena niat harus muqarranan bi fi'li. Namanya takbir harus niat harus berbarengan dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allahu Akbar harus sudah dipasangkan niat gitu. Kemudian untuk masalah takbir yang paling afdol dalam kitab Bulughul Maram insyaallah ada di syarahnya sebelum salam. Paling afdal adalah mengangkat tangan ini di antara dua telinga. Artinya kalau ingin yakin sudah di antara dua telinga, tempelkan ibu jari ini di bagian telinga sini. Nah, begini. Itu pasti insyaallah sudah di antara dua telinga. Ulama beda pendapat, ada yang gini, karena apa? Karena di dada. Maksudnya di dada itu batas pergelangan. Namanya tangan ini bagian sebelah. Jadi di atas atau di antara telinga, gitu. Kemudian, mohon maaf Pak, di praktek nih. Nah, jadi kalau yang paling afdal adalah ketika kita takbir itu menghadap semuanya ke kiblat, dada ke kiblat, wajah ke kiblat, badan ke kiblat, bahkan kaki pun harus lurus di kiblat. Itu yang paling afdal. Tidak bisa lurus ada apa? Paling afdalnya. Karena apa? Karena ketika kita niat itu adalah kita seolah-olah kita sedang menghadap Allah. Dihadapkan semua diri kita di hadapan Allah. Makanya ketika takbir itu adalah bagian ketika semua anggota badan kita menghadap Allah, menghadap kiblat. Begini, tangan itu harus diginikan. Gini. Yang paling afdal adalah menghadap ke depan dengan jari-jari agak diginikan. Nah, supaya apa? Karena jari ini pula harus menghadap kiblat itu afdalnya. Jarinya menghadap kiblat, jadi agak dibengkokkan ke depan, ke depan. Ininya menghadap kiblat, ininya juga menghadap kiblat. Kaki kita, jari-jarinya menghadap kiblat, semua termasuk dada kita juga menghadap kiblat. Niku pas takbir. Kemudian ketika kita takbir, Allahu Akbar. Pas akbarnya itu tangan kita masih di atas. Sehingga dalam kitab ini diterangkan bahwa ketika takbir pas akbarnya tangannya masih di atas. Jadi setelah akbar baru tangannya disedekahkan. Begitu. Untuk takbir ini Bismillahirrahmanirrahim. Fala yasihu ar-Rahman akbar. Tidak bisa lafaz takbir itu diganti. Makanya mau orang yang katanya sholat bisa di bahasa Indonesia kan, ya repot. Kalau boleh bahasa Indonesia kan bahasa misal Indonesia Allah Maha Besar, ya tidak bisa. Bahasa Inggris Allah is greatest, tidak boleh. Apalagi orang misalnya Jawa Allah Maha Agung, ya tidak boleh. Saking nggak boleh diterjemahkan takbir. Gak boleh diganti dengan Allahu Akbar, selain itu gak boleh. Misalkan Allahu Ar-Rahman, gak boleh. Ar-Rahman Akbar, walaupun Ar-Rahman merupakan nama selain nama Allah, nama lain dari nama Allah. Wala yasihu fiha, itu tidak sah. Dan tidak boleh wala yasihu fiha takbirul khabar ala mubtada. Gak boleh juga baru Allah, nggak boleh. Ya takbiratul ihram bunyinya harus
Allahu Akbar. Nah, itu adalah kaidah-kaidah dalam ketika kita takbiratul ihram. Karena disebut takbiratul ihram adalah takbir yang memulai semua perkara yang tadinya halal menjadi haram. Makanya disebut takbiratul ihram. Kok bisa? Makan boleh, haram saat sholat. Bahkan makan selilit, sisa makanan di gigi kita ketika kita sholat ketelan, batal sholatnya. Itu karena apa? Karena sholat itu menggabungkan seluruh rukun yang lain. Syahadat ada dalam sholat, puasa ada dalam sholat, zakat ada dalam sholat. Apa? Membersihkan diri, gak hanya diri saja, badan, jiwa, pakaian, semua harus ada. Haji adalah intinya adalah kita al-maslak ilallah, berjalan ke Allah. Salat merupakan perantara kita untuk mendekat kepada Allah. Makanya saking afdalnya salat itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ajaza 'an nutqi biha bil arabiyyah tarjama 'anha bi ayyi lughatin syaa. Kalau tidak bisa bahasa Arab, saking bisa bahasa Arab, ngomong Allahu Akbar nggak bisa, ya boleh pakai bahasa sendiri-sendiri. Bi ayyi lughatin, dengan bahasa apa aja boleh. Itu syaratnya tidak bisa banget mengucapkan Allahu Akbar baru dibolehkan. Itu juga pembolehnya sangat dibatasi, nggak bisa banget gitu lah pokoknya. Wala ya'dulu, bismillahirrahmanirrahim, wala ya'dulu anha ila dzikrin akhar, dan tidak boleh diganti dengan zikir yang lain. Takbiratul ihram subhanallah boleh keren. Nah, boleh ya, Allahu Akbar, alhamdulillah, boleh, harus mengucapkan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu qanun niat bitakbir. Nah, itu wajib membarengkan niat dengan takbir. Tadi membarengkannya, tadi tambahan saja, membarengkannya tidak harus bareng banget. Kalau misal hati kita itu susah untuk mentakyinya secara bareng, ya secara urfiyah, secara adatnya bareng-bareng lah gitu. Kalau bahasa Indonesia, yo bareng-bareng lah. Kira-kira wis bareng, kira-kira sudah bareng. Artinya apa? Ketika mencoba Allahu Akbar, minimal usolinya sudah ada, begitu. Tidak bareng banget tidak apa-apa. Syukur-syukur bareng banget. Jadi ketika kita Allahu Akbar selesai bareng, niat kita sudah selesai. Syukur-syukur niatnya kan usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan maqbulan ta'ala.